Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 15 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di kesempatan kali ini kami akan menyajikan video pembelajaran dengan judul materi pengembangan sistem dan teknik dokumentasi. Namun, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, sebelum materi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Inka Supu dengan NIM 210611040165. Yang kedua ada Jessica Jennifer Manuho dengan NIM 210611040169. Dan yang ketiga ada Renita Thomas dengan NIM 210611040198. Nah, langsung saja kita masuk pada definisi pengembangan sistem. Pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan ataupun menggantikan sistem yang telah ada. Nah, pengembangan sistem ini tentunya harus didukung oleh orang-orang yang ahli atau kompeten di bidangnya. Proses pengembangan sistem. Pertama, perencanaan sistem dibentuk suatu struktur kerja strategis yang luas dan pandangan sistem informasi baru yang jelas yang akan memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Proyek dengan prioritas tinggi akan dipilih untuk pengembangan. Sumber daya baru direncanakan dan dana disediakan untuk mendukung pengembangan sistem. 2. Analisis sistem. Dilakukan proses penilaian, identifikasi, dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem. Laporan berisi penemuan, dan rekomendasi. Bila laporan disetujui, tim proyek sistem siap untuk memulai phase perancangan. Bila tidak disetujui, tim proyek sistem harus menjalankan analisis tambahan sampai semua peserta setuju. 3. Evaluasi dan seleksi sistem. Dalam fase ini, nilai kualitas sistem dan pertimbangan cost benefit dari laporan dengan proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem. Jika tak ada satupun alternatif perancangan konseptual yang dihasilkan, maka semua alternatif akan dibuang. Biasanya dibuatkan rekomendasi untuk sistem ini dan dibuatkan jadwal untuk perancangan detailnya. 4. Implementasi dan pemeliharaan sistem. Pada masa implementasi dan pemeliharaan sistem dan diimplementasi, sejumlah tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem baru. Aktivitas utama dalam proses pengembangan sistem. Aktivitas inti dalam sistem pengembangan adalah analisis sistem, pemrograman, pengujian, konversi, produksi, dan pemeliharaan. Penyebab kegagalan dalam pengembangan sistem. Yang pertama, kurangnya penyesuaian pengembangan sistem. Kedua, menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai. Ketiga, kurang sempurnanya evaluasi kualitas dan analisis biaya. Keempat, adanya kerusakan dan kesalahan rencana. Kita masuk dalam definisi teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan alat yang digunakan dalam analisis, mendesain, dan dokumentasi sistem dan untuk memahami keterkaitan antara subsistem yang satu dengan beberapa subsistem yang lainnya. Ada 6 teknik dokumentasi dasar, yaitu yang pertama, diagram arus data, kedua ada diagram relasi entitas, ketiga ada bagan alir dokumen, keempat ada bagan alir sistem, kelima ada bagan alir program, dan keenam ada diagram tata letak catatan. Kita masuk pada perbedaan flowchart dan diagram alir data atau DFD. Flowchart atau biasa kita sebut dengan diagram alir
atau bagan alir atau bagan arus adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Sedangkan diagram alir data atau DFD adalah representasi grafik dari sebuah sistem. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data di antara komponen-komponen tersebut, asal, tujuan, dan penyimpanan dari data tersebut. Kita masuk pada simbol diagram alir. Nah, untuk membuat diagram alir, kita harus memahami terlebih dahulu bentuk simbol-simbol yang akan kita gunakan dalam membuat diagram alir. Yang pertama ada flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Kedua ada terminator symbol, yaitu simbol untuk permulaan atau start atau akhir dari suatu kegiatan. Ketiga ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Keempat ada processing simbol, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Kelima ada simbol manual operation, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Keenam ada simbol decision, yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Ketujuh ada simbol input-output, di mana simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Kedelapan ada simbol manual input, yaitu simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Kesembilan ada simbol preparation, yaitu simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Kesepuluh ada simbol predefined process, di mana simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Ke-11 ada simbol display, yaitu simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu misalnya layar, plotter, printer, dan sebagainya. Ke-12 ada simbol disk and online storage, yaitu simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Ke-13 ada simbol magnetic tape unit, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Ke-14 ada simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Dan yang terakhir, yang ke-15 ada simbol dokumen, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Nah, itu dia penjelasan materi tentang pengembangan sistem dan teknik dokumentasi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.